Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kita mau coba dulu buat desain untuk tampilan UI menggunakan Construct 2. Kalau kemarin memang sempat saya pernah kelihatin tentang Construct 3 ya. Di Construct 3 ini memang kita buatnya online ya. Tetapi ketika internet itu tidak ada, agak sedikit berkurang ya pengalamannya. Jadi ada alternatif namanya nanti kalau ngomongin Roblox ya, gampang lah itu. Kita pakai Construct 2, bisa di-download di mana, Pak? Construct 2 sebenarnya tidak dilanjutkan lagi ya, artinya discontinue. Untuk versi desktopnya di discontinue ya, tapi masih bisa di-download. Ini terakhir rilis 2021 bulan Juli. Apa yang tidak dikembangkan lagi sebenarnya, dikembangkan ke bebas gitu ya, dikembangkan tidak dikembangkan lagi oleh si konstruknya sendiri gitu. Untuk konstruk 2 dia lanjutkan lagi ke konstruk 3 ini dia, sedangkan kalau runnya masih bisa digunakan untuk konstruk 2 manualnya di bawah sini ini. Jadi masih bisa dipelajari gitu ya, dan dokumennya juga sama aja sebenarnya. Di konstruk 2 tuh nggak ada perubahan gitu ya. Perubahan signifikan sih enggak ya, tapi beberapa fitur ya ada lah yang berubah. Oke, pertama ketika kita mau ekspor, nanti kan mau diekspor ya, project itu nanti kan harus bisa diekspor ke Android atau ke iOS ataupun ke web gitu. Contoh, sebenarnya kan kita ada yang punya akses ke game.org ID. Sebenarnya ini kan tentang game ya. Ini punya senior-seniornya, beberapa sudah masuk sih sebenarnya. Nah, ini untuk yang gamenya. Kemudian kita mau buat dulu desainnya, desain tampilan loginnya. Misalnya kita mau bikin tampilan login, misalnya create new, customize size gitu ya. Kalau weightnya berarti 480, height-nya kita pakai 854 pixel ya, create design. Nah, untuk ngedesainnya sebenarnya bebas. Sebenarnya jangan pakai template. Kalau template kan nggak tahu nih template ini berbayar atau enggak kan. Kalau kita mau buat sendiri ya nggak bisa aja. Misalnya kita pakai ini misalnya. Ini sih nggak berbayar ya. Ini nggak berbayar. Kalau yang lain ya nggak tahu ya berbayar apa enggak gitu ya. Contoh aja misalnya ini kita hapus, kemudian ini kita kasih taruh sini. Kita kasih namanya login. Nah, misalnya gitu ya. Ketika mau login kita kasih box dulu, kasih box misalnya yang bentuknya begini gitu ya. Boxnya terserah. Nah, itu desain loginnya ya. Oke, kemudian saya copy juga, paste ya, untuk login dulu ya. Untuk tombolnya juga, untuk tombolnya agak besarin sedikit, nggak masalah sebenarnya, supaya agak sedikit berbeda dengan tombol. Oke, pastiin proporsional ya, ya supaya tampilannya bagus lah. Kemudian eh, tampilannya di mana, Pak? Kita kasih berupa tulisan teks, teks biasa lah, super heading biasa. Kita kasih warna misalnya ya, warnanya apalah begitu ya. Username, dua kali, sorry, user user name. Nah itulah, agak jauh dikit, nggak usah tempelin aja, tempelin enggak, tempel sini. Oke, username kemudian password ya, kita kasih password, klik dua kali, password. Oke, kemudian copy, paste. Saya kasih warna yang berbeda dulu, warna putih ya, supaya nanti di sini jadi loginnya, login. Oke, cukup ya untuk login, anggaplah itu loginnya. Kemudian misalnya kalau saya tambahkan untuk menu utamanya gitu ya, ya bebas-bebas saja sebenarnya untuk ngetambahin pakai template mana aja juga nggak masalah gitu ya. Tapi misalnya saya mau gunain template yang oke lah, ini cukup, misalnya ini ya. Kemudian saya ambil sebuah
ini katalognya, anggaplah itu katalog ya, bebas katalog. Saya copy. Copy, paste. Anggaplah ada 4 menu ya. Katalog, info, kemudian ini kan infonya kayaknya i-nya besar dulu, info, kemudian data sama help, bantuan kayak kebesaran. Log aja. Apalagi kita udah punya 2 tampilan ya di sini. Kalau kita lihat 2 tampilan, kemudian saya share, kemudian download, pilih yang PNG ya, pastiin PNG, save download. Pastiin kalau Canva-nya belum login dulu di Canva ya. Ntar ini lagi di logout. Oke, udah selesai. Saya download, open folder, saya copy ya, saya ekstrak dulu ya, ekstrak login. Ini ada desainnya. Sekarang saya punya desainnya. Kemudian buka si kontraknya. Di kontrak ini yang harus Anda pahami adalah ukurannya dulu. Pastiin ukurannya, file new, kemudian sebentar, new nya pindah, new empty project open. Oke, ini kan ukurannya begini ya. Kalau kemarin kan ngaturnya dulu di awal, ini ngatur di akhir nggak masalah. Ini tukar aja Windows size, klik dulu bagian view. Kalau terlanjur ke klik sebelah sini, klik aja, tekan tombol view. Ini ditukar 480 85854. Nah itu jadi berupa potret. Lihat garis putus-putusnya. Ini copy aja, blok copy, taruh sini, klik, size-nya taruh sini. Nah itu pas 854 480 854 480. Nah, kemudian saya coba cek di project barnya ya. Saya melihat keadaan kita ada apa aja sini. Oke, taruh sini. Oke, pastiin di rename untuk layoutnya. Rename, klik kanan rename. Ini tentang login. Yang ini code kita kasih ES login ya. ES login. Kemudian kita kasih new tab lagi. New tab. Kita kasih menu. New tab, mohon maaf bukan new tab, new file, ES menu. Karena ukurannya ini yang menu ini belum disesuaikan ya, kita copy aja dari login. Coba kita klik 2 kali loginnya. Nah itu copy aja 480 854 supaya tampilannya portrait ya. Margin biarin aja, margin itu yang mana, yang ini nih margin, biarin aja. Kita ke login, kemudian caranya di drag and drop saja dari tampilannya. Kan ada ya, drag and drop aja, drag and drop, taruh situ, tahan, taruh situ. Oke, guys. Kemudian untuk ngepasin ya kan susah ya kalau dipasin. Aduh kayaknya ada. Nah nggak usah, klik 2 kali aja, klik 2 kali nanti muncul tampilan seperti ini. Oke, nanti tampilannya muncul seperti ini. Kalau diklik 2 kali, coba klik 2 kali, nah tampilan seperti itu. Kemudian pilih yang bagian set origin and image point. Image point itu yang mana Pak? Image point itu adalah kalau kita klik itu image point. Nah itu titiknya, titik tengahnya. Titik tengahnya kita kasih ke 0,0. Jadi di pojok kiri atas. 0,0 ada di bagian situ. Nah, kalau dilihat ada pojok situ. Di close kan ada situ. Kemudian posisi yang ada di layar ini kita kasih 0,0. Oke, salah, 0,0. Tadi saya pakai titik. Kan pas kan, tidak ada satupun space yang kosong gitu ya. Itu
Itu untuk buat tampil login. Begitupun untuk bikin menu ya. Ntar ini saya lagi tarik. Nah ini, itu pun untuk menu. Saya coba tarik dulu menu ya. Sebentar. Kenapa yang menu? Tarik dulu yang menu. Nah, tadi nggak ketarik. Kan geser-geser tuh nggak bisa ya. Coba besarin. Nah, besarin ini. Oke. Anu ngepasinnya kasih di situ. Diklik 2 kali dulu. Pilih origin, klik originnya. Kasih origin 0,0. 0,0, maaf, X nya 0, Y nya 0. Close. Habis itu posisinya kita ganti di bagian project properties sebelah kiri. Itu kita kasih 0,0. Nah, dan ya, kemudian kita jalankannya. Cara jalankannya sih ya preview defaultnya bolehlah pakai Node.js ataupun pakai browser juga bisa, pakai Chrome, atau biarin default juga nggak apa-apa. Tekan home dan layout, klik dulu run layout, atau tekan yang paling atas sama aja. Ketika di run layout, nanti dia muncul tampilan loginnya seperti ini. Ini preview sebelum kita jalankan. Kita belum berkomunikasi untuk ke username. Nah ini contoh salah satu untuk buat bikin login, meletakkan loginnya. Kita akan lanjutkan lagi di tahap 2 ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih.